Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Video saya kali ini dengan judul singkat Samsak Motivasi. Teman-teman kerabat semua, banyak yang menanyakan bagaimana caranya untuk dapat melakukan olahraga yang secara bahasanya disebut dengan konsisten, walaupun dengan waktu terkadang saya katakan 3 menit, 5 menit, 10 ataupun 15 menit. Nah, sebelum itu saya akan coba untuk berbagi pengalaman ketika teman-teman mempunyai media olahraga seperti samsak. Kalau saya sendiri saya tempatkan di halaman rumah, dari segala sudut dapat dilihat ketika kita duduk. Nah, ini adalah saya pagi barusan tanggal 19 Maret 21 ini sambil video dari kamar ketika bangun pagi. Nah, saya punya sedikit halaman. Kemudian saya menuju ke tempat olahraga, yaitu gantungan samsak yang tergantung pada tiangnya. Ini masih menuju ke halaman. Nah, maaf saja gambarnya agak kurang jelas karena sinar di pagi hari jam 8 sudah mulai kelihatan di semua halaman, sehingga video dengan gambar pengambil yang sangat sederhana ini sedikit terganggu. Nah, kembali ke poin. Nah, ini teman-teman sudah bisa lihat samsak saya berada di tengah-tengah halaman. Nah, ini adalah tempat-tempat duduk rumah saya yang sangat sederhana. Kemudian saya fokus kembali sehingga dengan sekian detik saja dapat kita perhatikan dari manapun kita duduk, memandang samsak itu akan kelihatan karena dia tergantung persis di tengah-tengah halaman rumah. Ini adalah tempat duduk saya yang sering sambil ngopi bangun pagi, habis cuci muka, sikat gigi, kemudian tambah rokokan satu batang, akhirnya melihat samsak. Nah, inilah saya maksud bahwasanya ketika saya bangun pagi melihat samsak tergantung di halaman, sengaja begitu datang menuju ke tempat samsak, saya goyangkan. Jadi istilahnya adalah dia bergerak seperti yang teman-teman perhatikan. Tujuannya paling tidak perasaan saya. Nah, ini adalah tempat keluar ketika saya datang ataupun mau masuk atau keluar rumah, melihat posisi samsak yang ada di tengah-tengah itu akan kelihatan. Nah, sengaja kita tempatkan di tengah-tengah halaman supaya setiap saat saya bisa memandang atau melihat samsak tersebut, sehingga motivasi dengan waktu 3 menit, 5 menit ataupun 10 menit. Ini tempat duduk, tempat saya sering ngopi pagi-pagi sambil edit video setelah melakukan olahraga dengan durasi 3, 5, atau 10 menitan. Yang dengan singkat, tujuan saya menayangkan video ini adalah agar teman-teman termotivasi bagi yang senang ataupun akan menekuni media samsak sebagai partner olahraganya walaupun di usia-usia lanjut, sehingga dengan poin yang sangat simpel, sangat singkat dapat kita perhatikan. Maksud dan tujuan saya menayangkan video kali ini hanya memberikan suatu gambaran bagaimana teknik ataupun cara agar kita tetap bisa melakoni atau menekuni media samsak sebagai partnernya walaupun dengan teknik atau cara yang tidak terlalu keras di saat melakukan pukulan dan lain sebagainya. Nah, gantungan samsak yang sering saya katakan pada video-video sebelumnya, inilah saya dekatkan samsak ini. Gantungan samsak ini terbuat seperti bentuk pancing. Nah, saya perlihatkan seperti sekarang ini bentuk pancing. Dan terkadang saat saya melakukan pukulan, arahnya sedikit agak ke atas, samsak ini akan tergoyang dia. Gantungan kuncinya agak tergoyang, itu memungkinkan samsak jatuh. Nah, seperti video yang kemarin juga saya ada tayangkan video di channel YouTube saya ini. Kenapa samsak gantungan tersebut tidak kita kunci mati? Artinya kenapa tidak lakukan kunciannya mati? Nah, samsak dengan gantungan seperti ini memang saya dapat asli dari toko, dan ketika saya gunakan, nah gantungannya tidak terlalu tinggi, artinya antara
badan samsak dengan ini tidak terlalu tinggi sehingga memudahkan untuk melakukan goyangan. Nah, ini adalah satu cara atau teknik. Saya habis bangun pagi setelah cuci muka, sikat gigi, ngopi, tambah rokok sebatang, duduk dan akhirnya tertarik. Apa yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya seolah-olah samsak yang berayun di halaman rumah tersebut mengajak atau memberikan isyarat kepada diri saya, sebaiknya olahraga sekitar 3 menit atau 5 menit saja. Nah, begitulah seolah pesan daripada samsak. Dengan demikian saya coba, walaupun dalam kondisi bangun pagi tidak selalu dalam keadaan fit, ya mungkin terlalu banyak begadang, mungkin kecapean dan sebagainya, karena kondisi tubuh kita setiap harinya tidak kita bisa ramalkan secara pasti. Dan kebetulan tanggal 19 Maret 2001 ini dibangun pagi cukup sedikit agak lelah, karena kemarinnya cukup banyak aktivitas yang saya lakukan dari pagi sampai sore ataupun malam hari. Nah, gerak-gerakan seperti saya lakukan ini merupakan gerak-gerakan ringan saja. Boleh dikatakan warming up sebelum melakukan gerakan kepada badan samsak. Teman-teman kerabat semua, mungkin berkali-kali saya mengatakan bahwasanya untuk melakukan pelatihan menggunakan media samsak sebagai partnernya, menurut pandangan saya tidak selalu harus dipukul dengan tenaga besar ataupun dengan gerakan atau speed yang cepat. Menggunakan media samsak sebagai partner, dia hanya sebagai media. Jika kita berprofesi sebagai atlet ataupun usia kita masih muda, tenaga masih besar, tubuh masih gumpal, artinya masih fit dalam kondisi semua organ tubuh, mungkin samsak yang digunakan adalah selain samsak yang dengan kondisi padat. Ketika sudah ada di depan samsak, melakukan gerakan dengan speed yang cepat, termasuk juga pola-pola pelatihan yang dengan kekerasan. Namun kali ini saya berbagi pengalaman kepada teman-teman kerabat. Menurut sekali lagi pandangan saya, kalau saya sendiri sekarang sampai 19 Maret ini sudah berusia 59 tahun, masih suka gandrung menyenangi olahraga samsak sebagai medianya. Nah, kenapa demikian? Apa yang saya katakan tadi di depan, banyak yang menanyakan gimana caranya untuk menggunakan samsak agar konsisten dapat bergerak ataupun melakukan pukulan tendangan terhadap media samsak. Jika kita emosi berada di depan samsak, otomatis perasaan ataupun organ tubuh kita akan dipengaruhi oleh pikiran yang kita setup di awal ada di depan samsak. Contohnya, begitu kita habis warming up, dalam benak kita berpikir kita harus pukul samsak dengan keras, kita harus pukul dengan tenaga yang besar dan sebagainya. Nah, hal ini salah satu cara atau pola yang membuat tenaga kita terkuras, termasuk juga pikiran atau kondisi kita berhadapan di depan samsak itu akan tidak menjadi tenang. Nah, kalau pola yang saya lakukan ini dari sekian menit yang sudah lewat, semua gerakan-gerakan terhadap badan samsak, baik dengan cara memukul, dengan cara menendang, semuanya itu adalah gerakan pelan. Malahan saya tidak sentuhkan tangan pas pada samsak, hanya sekedar untuk menjulurkan tangan. Terkadang juga menyentuhkan tangan dan kaki ke badan samsak, hanya sekedar menyentuh. Artinya apa? Boleh saya katakan di awal-awal pola pelatihan tersebut itu merupakan pemanasan. Jadi pemanasan otot-otot baik yang ada di tangan, di lengan, di kaki, di pinggul, pinggang, serta organ tubuh yang lainnya. Setelah kondisi tubuh kita terasa agak panas, suasana otot-otot kita sudah menjadi elastisitas antara satu otot dengan otot yang lainnya. Tentunya gerak-gerakan yang kita lakukan dari awal tadi pada timing atau tempo yang pelan, saya akan ulang kembali. Jadi kita ulang gerakan tadi ditambah dengan kecepatan atau power yang lebih dari tahapan pertama. Ini adalah salah satu cara yang sangat simpel, sehingga
ketika kita berada di depan samsak, harus diusahakan kondisi pikiran termasuk juga organ-organ tubuh kita santai. Artinya tidak ada beban, tidak ada suatu perasaan saya harus memukul samsak hari ini sampai pecah gitu umpamanya. Atau saya harus menendang samsak kali ini harus sampai terbang gitu umpamanya. Dan saya melakukan pukulan 10 kali samsak harus hancur. Nah, itu contoh. Jadi kalau hal tersebut kita tanamkan pada pikiran, seyogianya jika realitanya atau prakteknya kita tidak dapat melakukan realitas atau kenyataan seperti tadi, itu kan menjadi beban. Nah, maka dengan demikian apa yang saya narasikan di depan tadi, usahakanlah berada pada suasana santai, rileks, lakukan gerakan-gerakan secara awal. Istilah saya sering pada video-video yang saya tayangkan, saya katakan bercanda dengan samsak atau bermain dengan samsak. Dan dengan durasi waktu sekarang dengan pemanasan dan gerak-gerakan tadi, saya ukur udah sekian menit, mungkin ini pada HP saya 8 menitan. Terasa tubuh saya sudah agak panas, termasuk juga otot-otot dari kaki, pinggang, pinggul sudah terasa elastisitasnya berkolaborasi antara otot tangan, otot lengan, bahu, pinggang, pinggul, dada, tumit, dan lain sebagainya. Nah, ini sangat simpel. Salah satu cara melakukan olahraga menggunakan media samsak ketika pola tersebut kita dapat realitaskan, artinya kita dapat praktekkan. Karena maaf saja, berkali-kali saya katakan pada channel ini, kebanyakan teman-teman atau orang saat berhadapan dengan samsak sudah mempunyai pikiran, jadi ada kegaduhan dalam benak. Jadi saya harus melakukan gerakan dengan keras, melakukan pukulan bertenaga besar dan sebagainya. Nah, ini teman-teman, video selanjutnya saya ambil gambar sebelumnya, mungkin 2 atau 3 hari sebelum tanggal sekarang. Berarti antara tanggal 2 Maret, ada yang tanggal 15 Maret, karena tanggal sekarang adalah 19 Maret. Ini video saya ambil. Nah, teknik pengambilan video tadi seperti gerakannya di tahapan awal. Nah, kalaupun itu sudah suasana agak panas, saya lakukan gerakan dengan speed yang lebih dari tahapan awal. Nah, teman-teman kerabat semua, kembali samsak dia merupakan media atau benda mati. Nah, siapakah yang harus mengolah? Apakah dia harus beradaptasi dengan kita, ataukah kita yang beradaptasi dengan samsak? Mungkin teman-teman akan sepakat dengan narasi yang saya bawakan. Di saat kita berada pada depan samsak, yang beradaptasi adalah kita. Jadi kita punya pikiran, kita punya gerakan dari cara mengolah tangan, termasuk juga gerakan cara mengolah kaki. Nah, kitalah yang berkontribusi atau mempunyai suatu pola, cara, teknik atau teori terhadap datangnya samsak yang berayun, termasuk juga gerakan dan langkah-langkah apa yang mesti ataupun tepat, termasuk juga gerakan dengan susunan pukulan dan tandangan apa yang kita sukai. Nah, salah satu cara yang kedua untuk dapat menyenangi olahraga samsak agar konsisten walaupun dengan waktu 3, 5, termasuk 10 menitan, kita harus berprinsip bahwasanya olahraga samsak adalah samsaknya hanya sebagai media. Dengan melakukan gerakan menjulurkan kaki, melakukan juluran tangan yang namanya memukul, ataupun dengan menjulurkan kaki namanya menendang, ketika kita tidak menggunakan tenaga besar atau gerakan yang pas sekali pada badan samsak, boleh saja kita beranggapan bahwasanya gerakan tersebut merupakan gerakan senam. Karena saat orang atau kita melakukan gerakan senam, tentunya mengolah otot-otot kita yang berada pada organ-organ tubuh seperti di tangan, otot di lengan, otot di paha, di tumit, leher, pinggang, pinggul, dada, perut, serta yang lainnya. Nah, sehingga boleh saja kita andaikan di saat kondisi tubuh kita kurang fit, tidak dengan kondisi tenaga yang bagus ataupun speed atau feeling
mood kita kurang bagus, kita bisa saja menggunakan media samsak seperti bermain, apa yang saya katakan di depan tadi. Istilahnya sekedar menyentuh, hanya melakukan gerakan menggerakkan kaki, tangan. Anggap saja kita ada melakukan senam di depan samsak. Nah, seperti itulah kurang lebih motivasi saya terhadap media samsak sebagai partnernya. Tidak selalu saya berolahraga setiap hari itu sampai 30 menit, 1 jam dan sebagainya. Nah, ini lagi tip yang nomor 3. Yang pertama adalah tipnya saya ulang kembali, tempat atau samsak tersebut saya taruh di halaman agar selalu terlihat di saat datang dari rumah, dari bangun pagi, di saat kita duduk-duduk, sehingga terpancing atau termotivasilah untuk hanya sekedar menyentuh samsak. Ini motivasi samsak yang pertama. Yang kedua adalah motivasinya kita bermain dengan samsak, melakukan pukulan, tendangan, tidak terlalu menggunakan tenaga yang besar, termasuk juga speed yang cepat. Namun ketika hal tersebut kita lakukan dari awal dengan gerakan pelan, dan akhirnya setelah suhu tubuh kita terasa agak panas dan otot-otot kita sudah merasa elastisitas menjadi satu kesatuan gerak di antara organ-organ tubuh yang lainnya, baik kaki, pinggang, pinggul, paha, leher, dada, perut, dan lain sebagainya. Silakan untuk menambahkan gerakan dengan tenaga yang lebih ataupun speed atau tempo yang lebih cepat. Dan selanjutnya kembali, setiap melakukan gerakan baik yang nomor 3, yang setiap kita melakukan gerakan baik itu tendangan termasuk juga pukulan, setiap orang pasti akan mempunyai kesenangan gerak. Ada gerakan dengan gaya kita memukul lurus, ada gerakan memukul memutar, termasuk juga tangan kita arahkan dari samping menuju ke badan samsak. Dan selanjutnya juga sama, ada melakukan tendangan dari samping, ada ke depan, memutar, dan lain sebagainya. Nah, tinggal hanya mengolah tubuh tergantung dari situasi dan kondisi di saat kita berada di depan samsak. Ketiga gerakan tersebut, istilah saya adalah kombinasi atau gabungan gerak, baik itu dari awalnya pertama dengan pukulan dan juga disusul dengan tendangan. Nah, jika gerakan susunan yang kita dapatkan itu menjadi nyaman pada daerah samsak, ya siogianya atau sebaiknya kita ulang berkali-kali. Sekali lagi kita ulang berkali-kali, tujuannya untuk mensinkronisasikan gerakan antara tangan dan kaki, apa yang kita sukai saat itu, dan juga kita praktekkan untuk selanjutnya. Mungkin di hari itu diulang berkali-kali, mungkin 5-6 kali, agar benar-benar pases, artinya tidak beban untuk mengingat jurus ataupun gerakan tadi. Habis melakukan pukulan disusul dengan gerakan tendangan, agar gerakan tersebut benar-benar menjadi hafalan di luar kepala. Istilahnya kita benar-benar sudah hafal, atau istilahnya benar-benar sudah menyatu dengan kondisi tubuh dan juga gerakan atau otot kaki kita, dan juga gerakan daripada tangan. Nah teman-teman, mungkin poin yang keempat, ketika melakukan olahraga menggunakan media samsak sebagai partnernya, menurut hemat pengalaman saya, ya tidak perlulah untuk melakukan gerakan yang terlalu banyak, artinya bervariasi terlalu banyak, sebab dia adalah hanya suatu media dan menjadi suatu kegemaran, menjadi suatu alat bantu, sehingga gerak-gerakan yang kita lakukan mungkin hanya menonton itu saja. Sama dengan video-video saya tayangkan juga, secara realita dapat saya lakukan gerak-gerakan dengan cara melakukan juluran tangan memukul, dan juga melakukan gerakan melemparkan kaki ke depan yang namanya menendang, baik itu memutar dengan lurus dan lain sebagainya. Teknik ataupun caranya tidak terlalu banyaklah gerakannya, tetapi tidak masalah, karena tujuan kita, apa yang saya narasikan di depan, di usia-usia lanjut ataupun bagi teman-teman pemula, ketika menggunakan media samsak yang berayun, sering saya katakan pada video-video saya sebelumnya, yang perlu diperhatikan adalah ketika memukul pergelangan tangan, jadi itu benar-benar dijaga, sebab
di saat samsak datang ke daerah kita, pergelangan tersebut akan kena sentuhan pertama, sehingga sangat berisiko kalau kita tidak memegang teorinya. Jangan sekedar melakukan gerakan yang sifatnya sedikit membahayakan. Jadi bahaya yang saya maksud, samsak datang ke kita, jangan membuka tangan atau melakukan pegangan samsak dengan tangan terbuka kalau celah tersebut tidak biasa kita gunakan. Sebaiknya gunakan kepalan tangan, termasuk juga blokan dari kaki dan gerak-gerakan lainnya. Dengan narasi yang sangat singkat dan juga tayangan video yang sangat sederhana, teman-teman kerabat sudah dapat menyimpulkan bahwasanya ada beberapa teman-teman penasaran terhadap tayangan video-video saya. Mungkin setiap hampir seminggu 2-3 kali saya dapat menayangkan video, sebab setiap olahraga saya melakukan proses penayangan video. Artinya boleh dikatakan saya termotivasi membuat video itu adalah karena ya memang setiap gerakan yang saya lakukan setiap hari itu saya videokan, ataupun akhirnya berlaku hukum timbal balik. Saya berolahraga tersebut karena ingin memvideokan di saat melakukan gerakan yang pada akhirnya dengan bergerak 3 menit, bergerak 5 menit ataupun 10 menit, setelah saya edit ditambahkan dengan lagu, ditambahkan dengan narasi dan editan sedikit, nah akhirnya hal tersebut saya bisa lakukan atau mempunyai video hampir setiap melakukan olahraga. Nah, itu merupakan salah satu motivasi juga, mungkin motivasi nomor 5 untuk segera atau dapat terus berolahraga ketika ada waktu luang, walaupun dengan waktu 5 menit, 3 menit ataupun 10 menit. Sesibuk apapun saya usahakan, kalaupun bangun pagi saya punya jadwal umpamanya jam 9 ataupun jam 8 pagi, kalau seandainya saya bisa bangun pagi jam 6 atau jam setengah 7, mungkin saya lakukan gerakan 4-5 menit saja. Nah, habis itu lanjut melakukan suatu aktivitas, apakah itu istilahnya membersihkan badan, dan selanjutnya melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kalaupun dalam tayangan saya membuat video, terkadang saya ambil gambar paginya, setelah itu selanjutnya melakukan aktivitas kesehari-hariannya, baik itu menyapu dan lain sebagainya. Setelah ada waktu lain lagi, saya lakukan editan dengan menambahkan suara, menambahkan musik dan sebagainya. Dan semua hal tersebut merupakan satu kesatuan motivasi saya agar tetap dapat melakukan gerakan olahraga walaupun dengan waktu yang terkadang 3 menit, 5 menit. Mungkin teman-teman kerabat agak bingung kalau hal tersebut saya tidak narasikan olahraga apa sih yang bisa diambil 3 menit, 5 menit, 10 menit. Jadi itulah yang saya maksud dengan realita. Nah, contohnya dengan durasi waktu 5 menit saja, ketika kita melakukan gerak-gerakan seperti yang saya tayangkan kali ini cukup bertenaga. Ketika akan melempar kaki ke depan ataupun memutar, itu bertenaga penuh. Dengan durasi waktu 5 menit ataupun 3 menit saja, otot-otot kita ataupun kondisi suhu tubuh kita secara keseluruhan itu akan menjadi, suhu tubuh menjadi naik. Boleh dikatakan cukup berkeringat sedikit, tetapi suhu tubuh otomatis dia akan cukup panas di dalamnya. Kenapa demikian? Karena otot-otot kalau kita perhatikan dengan gerakan seperti ini, otot-otot dari tumit, dari betis, dari lutut, otot paha, pinggang, pinggul, perut, bahu, lengan, leher, semuanya menjadi satu kesatuan gerak yang berinteraksi secara terus-menerus dengan pemompaan napas, dengan berkontribusinya napas dengan otot, termasuk juga organ-organ yang lainnya. Ya cukup membuat suasana akan cepat menjadi panas, sehingga samsak dia merupakan olahraga
selain olahraga senam, dan bisa kita katakan dia merupakan dengan beban. Contohnya teman-teman yang senang melakukan olahraga gym menggunakan senam, awalnya mengangkat barbel, itu gerakannya berupa gerakan senam dan juga ditambah dengan beban. Nah, sama dengan ini, kalau samsak tersebut yang senamnya adalah melakukan aktivitas gerakannya, baik itu melakukan tendangan, pukulan, aktivitas bebannya berupa alat media yaitu samsak. Karena samsak yang datang ke daerah kita, dia mengandung tenaga seperti ayunan ini. Di saat kondisi kalau kita melakukan tendangan dan posisi jangkar atau pancar istilahnya yang bertumpu ke tanah tidak seimbang, tidak stabil, otomatis samsak yang datang menuju arah kita, dia mengandung dorongan tenaga. Nah, kalau teorinya tidak kita pegang, otomatis kondisi atau posisi kita akan terdorong atau didorong oleh kekuatan samsak yang berbenturan dengan kaki kita. Sebaliknya juga di saat melakukan latihan pukulan, baik itu dengan pukulan lurus ataupun pukulan arah samping, arah atas, ke bawah, ataupun kemana saja sesuai dengan keinginan kita. Nah, teman-teman, sekali lagi apa yang saya narasikan dengan singkat, simpel, pengambilan video yang sangat sederhana, semuanya tersebut hanya bertujuan untuk memberikan atau berbagi pengalaman pada teman-teman kerabat. Yang utamanya adalah yang sudah merasa lanjut usia, ketika masih bujang senang menggunakan media samsak sebagai partnernya, akan tetapi ketika hari ke hari usia kita akan semakin bertambah, tentunya juga secara alami napas, kondisi tubuh kita, organ-organ tubuh kita juga akan mulai ada perubahan karena penyesuaian alam. Nah, hal tersebut saat kita senang di waktu-waktu bujang menggunakan media samsak sebagai partnernya, agar kita dapat atau tetap bisa melakukan olahraga menggunakan media samsak. Dan dari hal tersebutlah saya mempunyai suatu motivasi gimana cara atau pola apa yang harus dilakukan, diambil teknik pelatihannya, agar sampai usia lanjut kita paling tidak masih bisa melakukan gerakan dengan olahraga menggunakan media samsak. Dan juga teman-teman, bagi pemula mesti sebaiknya dilakukan atau dipelajari teorinya dulu sebelum mengambil samsak. Nah, kalaupun saya sampai umur ini masih menggunakan samsak, ya karena di usia-usia bujang masalah melakukan olahraga, melakukan pukulan, tendangan pada media samsak saya sudah lakukan dari masa bujang. Maka hasilnya ya cukup saya masih bisa ingat, masih bisa kita terap atau praktekkan, dan akhirnya kita berbagi pengalaman seiring dengan bertambahnya usia. Untuk mendapatkan kesenangan yang konsisten, untuk mendapatkan gerakan yang pasis, memang diperlukan suatu cara, proses, tata cara pelatihan dengan kesabaran, dengan ketekunan, fokus, dan hal-hal yang lainnya. Jadi demikian kurang lebihnya teman-teman kerabat semua pada video kali ini dengan judul samsak motivasi. Nah, itulah yang saya maksud, bahwasanya samsak yang kita tempatkan di area rumah, kebetulan saya tempatkan di tengah-tengah halaman, sehingga datang dari luar menuju ke halaman rumah ataupun mau keluar dari tempat atau kamar tidur menuju ke halaman, secara otomatis sudah melihat posisi samsak ada di halaman rumah. Nah, hal tersebutlah yang membuat termotivasi, apalagi dia tergantung di tiangnya yang berada tepat di pandangan mata kita.
di saat sedang ngopi, di saat sedang duduk santai. Kalaupun seandainya siang hari kita melihat samsak di halaman rumah, mungkin sore hari ketika tidak ada keperluan yang terlalu penting atau mempunyai waktu untuk melakukan olahraga, dari siang hari tersebut sudah mempunyai suatu rencana atau ide kira-kira gerakan apa yang bentar sore dapat dilakukan atau kita sukai. Nah, planning ataupun pola-pola seperti itu akan menjadi suatu acuan, menjadi motivasi terhadap setiap hari seandainya ada waktu luang walaupun sedikit saja, dapat menggunakan media samsak sebagai partnernya. Jadi prinsipnya penggunaan samsak bagi pengalaman dan pandangan saya tidak selalu dari awal kita menggunakan dengan tenaga besar, dengan menggunakan kecepatan atau tempo yang terlalu tinggi. Akan tetapi gunakanlah dia sebagai atau posisikan media samsak itu sebagai partner, sebagai teman dengan cara menyentuh. Apa yang saya lakukan gerakan sekarang ini adalah tidak bertenaga, tidak terlalu bertenaga, dan juga tidak menggunakan tempo terlalu cepat. Secara perlahan-lahan, karena kita terus melakukan gerak-gerakan pelan, apa yang saya narasikan di depan tadi, akhirnya gerak-gerakan pelan tersebut sepertinya ada korelasinya dengan otot-otot yang lainnya. Salah satu contoh melakukan pukulan dengan salah satu tangan baik kanan ataupun kiri yang saya peragakan kali ini, sambil mendengar suara samsak, akhirnya terpicu atau termotivasi untuk melakukan gerakan yang sama kedua, tiga, ataupun keempat kalinya. Tentunya menambah tempo yang lebih cepat dan termasuk juga menambah power yang lebih dari tahapan awal tadi. Nah, itulah salah satu cara juga agar kita tidak bosan-bosan melakukan gerakan terhadap badan samsak dengan berkali-kali melakukan gerakan yang sama, yang dari awalnya ketika kita melakukan gerakan pertama mungkin kurang pas secara kondisi termasuk juga pengaturan napas, terkadang juga langkah kaki di bawah, tangan kita bergerak duluan namun kaki kita terkunci di bawah, akhirnya gerakan tersebut akan menjadi janggal atau tidak tersinkronisasinya otot antara gerakan tangan dan juga gerakan kaki. Ini perlu suatu proses gerakan diulang berkali-kali sehingga di saat sudah menjadi kebiasaan atau pas kolaborasi antara otot lengan, tangan, paha, pinggang, pinggul, serta organ yang lainnya, teruslah diulang berkali-kali untuk mendapatkan hasil sesuai dengan harapan kita. Tentunya jangan bosan-bosan, setiap gerakan yang kita tambahkan power, setiap gerakan yang temponya kita lakukan dengan cepat, sudah tentu proses tersebut melalui suatu pelatihan dari gerakan awal dengan gerakan pelan. Dengan kesabaran saat melakukan gerakan pelan, akhirnya kita akan bisa mengkoreksi, mengevaluasi kekurangan antara gerakan mana yang harus diulang bergerak. Sebab menurut pandangan saya, melakukan gerakan pukulan dan tendangan jadi kolaborasi kombinasi antara otot-otot pada lengan, lutut, pinggang, pinggul, tumit, semuanya itu menjadi satu kesatuan gerak yang bersama-sama menuju ke arah sasaran atau ke depan samsak. Demikian teman-teman, terima kasih.